ketika saya jadi trainer, yang saya training itu awalnya adalah tentang marketing, awalnya adalah tentang brand management, sesuatu yang pernah saya lakukan. Tinggal kita bercerita apa yang sudah pernah kita lakukan kepada trainee-trainee kita, gitu ya. Internal trainer. Ya. Oke ya, berikutnya ini Pak terkait dengan profesi ya. Ini kita bicara mengenai profesi ya kan sebagai associate professional trainer. Nah ini kan mungkin Pak Nanang bisa bantu nih berikan pandangan buat sobat-sobat MKRIO ya, khususnya adik-adik yang fresh graduate lah. Ini ada profesi menarik nih, associate trainer atau professional trainer. Itu bisa diceritakan Pak secara singkat tapi jelas dengan bahasa yang gampang buat sobat MKRIO ya. Associate Professional Trainer itu apa sih sebenarnya? Apa yang dilakukan? Terus kemudian bagaimana menuju proses ke arah sana? Kalau tadi kan diceritakan passionnya lah. Kan tentunya merasa passion aja nggak cukup. Ada skill-skill yang harus dipelajari ya kan. Nah, termasuk tadi kan sempat Pak Nanang sebagai trainer di perusahaan itu biasanya requirement-nya bagaimana, KPI-nya apa ya kan, dan nantinya juga bagaimana kalau dibandingkan seperti yang sekarang dijalani gitu sebagai yang independent professional trainer. Monggo Pak bisa sehingga sobat MKRIO dapat gambar. Wah ini profesi menarik nih. Silakan Pak. Thank you Pak. Trainer itu ada dua menurut saya. Internal trainer dan external trainer. Qadarullah, alhamdulillah saya udah kedua-duanya. Gini, internal trainer adalah itu sebuah profesi di dalam sebuah perusahaan yang memang dia sehari-harinya bertanggung jawab untuk memberikan training, merencanakan training, merencanakan proses development dari karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut, gitu ya. Kemudian saya pernah menjabat sebagai marketing training manager. Artinya apa? Saya memanage seluruh aktivitas training di marketing, mulai dari perencanaan, membuat modul, mendeliver, mengevaluasi dan seterusnya. Internal trainer. Dan saya bersyukur juga Pak, apa yang saya trainingkan itu dulu pernah saya kerjakan. Jadi gini. Awalnya kan kalau Bapak ingat, saya masuk di perusahaan tersebut sebagai marketing, ya, kemudian meningkat terus sampai menjadi brand manager di marketing. Nah, ketika saya jadi trainer, yang saya training itu awalnya adalah tentang marketing, awalnya adalah tentang brand management, sesuatu yang pernah saya lakukan. Tinggal kita bercerita apa yang sudah pernah kita lakukan kepada trainee kita, gitu ya. Internal trainer ya. Jadi requirement-nya sih kalau internal trainer tuh sedapat mungkin dia pernah melakukan pekerjaan yang dia training kan. Ibarat kata mau training gado-gado, bikin gado-gado, sedapat mungkin dia pernah menjadi penjual gado-gado. Gitu. Karena dia bukan teori doang ya, bukan teori. Bukan. Kalau mau jadi trainer yang berhasil itu dia pernah melakukan hal itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ingin menjadi trainer, sebaiknya Anda harus mempunyai dasar dulu. Dasar pengetahuan apa yang akan Anda trainingkan. Itu satu. Yang kedua, qadarullah, alhamdulillah saya juga menapaki karir dari mulai staff, manajemen trainee, staff, kemudian supervisor, manager, senior manager gitu. Jadi itu pun bisa jadi bahan training. Bagaimana kita menapaki sebagai supervisor yang baik, bagaimana menjadi manajer yang baik, leadership dan komunikasi dan sebagainya. Itu jadi intinya cuma satu, kita pernah melakukan apa yang kita trainingkan. Idealnya begitu ya. Idealnya begitu ya. Jadi caranya itu kita menguasai apa yang kita pernah lakukan. Sebaiknya kita pernah melakukannya. Gitu. Setuju. Itu satu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, itu adalah menguasai siapa yang akan kita hadapi. Audiens ya, muridnya. Muridnya. Sebelum saya melakukan training, itu saya harus tahu dulu. Saya minta
bro, ini yang mau saya training siapa aja? Saya mau lihat daftarnya, kemudian saya mau lihat bagaimana dia karirnya di perusahaan ini. Kebetulan saya kan waktu itu internal trainer gitu ya. Iya. Jadi saya mau lihat siapa aja dia, di mana dia ditempatkan, kemudian apa jabatannya, dan dia sudah berapa lama di perusahaan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Hmm. Kenapa kok begitu? Supaya saya bisa nyetel omongannya kayak apa. Menyesuaikan Pak ya. Yes, betul. Oh, Itu keren, perlu keren. banget. Pengetahuan akan, tadi pengetahuan akan materinya, sekarang Hmm. pengetahuan akan Oh, trainingnya, audiensnya ya. audiensnya, itu penting banget. Hmm. Nah, tadi kan saya katakan bahwa trainer itu ada dua, ada internal trainer, ada Hmm. external trainer, ya. Nah, Nah, itu dia. Kalau external trainer, tantangannya menjadi dua kali lipat lebih sulit. hmm. Hmm. Why? Karena selain saya mempelajari trainingnya, siapa Hmm. aja yang saya training, saya juga harus mempelajari bisnisnya, Pak. Ya, ya, ya. Nah, contohnya, Nah, contohnya, gimana Pak? kalau di internal sih gampang karena memang saya kerja di situ kan, jadi saya tahu Iya, betul tahu. bisnis, Ha. bisnis apa, saya di sebuah perusahaan fast Iya, moving consumer goods, tanda sekali iya, bisnis FMCG. produk, bisnis produk itu saya tahu benar gitu ya, Hmm. Hmm. lika-likunya, kemudian Hmm. jokes-jokesnya, Iya, kemudian keresahan suka mereka dukanya. itu kadang-kadang saya tahu benar karena saya Iya. satu saya sudah pernah melakukannya, dan Hmm. yang kedua saya memang karyawan di situ karena memang itu internal Iya. trainer Ha. saya ya. Ha. Nah, kalau external trainer, bayangkan saya harus mengajar perbankan, Pak. Sementara saya belum pernah menjadi karyawan bank. Iya. Nah, ini tantangannya, Pak. Ini tantangannya. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya betul-betul yang pertama mempelajari siapa yang akan saya hadapi, dan yang Hmm. kedua mempelajari bisnisnya, Hmm. terminologinya, Iya. kemudian istilah-istilah yang Hmm. digunakannya, kemudian Iya. jokes-jokes yang berkaitan dengan mereka, Iya, isu-isu iya. apa yang lagi, isu apa yang lagi hot di perbankan Hmm. gitu ya. Hmm. Hmm. Apalagi kalau masuk misalnya ke perusahaan kosmetik, ayo Hmm. silakan. Wah, saya mesti tahu tuh apa namanya, produk knowledge-nya apa gitu. Iya. Paling tidak saya nggak buta buta Nggak amat gitu ngeblank ya. ya. Sehingga saya sangat senang jika diundang ke perusahaan yang bisnisnya itu mirip dengan bisnis yang pernah saya jalani gitu ya. Lebih mudah ya. Lebih mudah. Iya, iya, iya. Maaf, jadi Nggak, Pak. uh, lebih gampang karena gue pernah di bisnis itu. Hmm. Ketika saya dapat klien yang bisnisnya sejenis, Hmm. gampang gitu. Tapi itulah tantangannya kalau menjadi Iya, external trainer gitu betul. ya. Tetapi semuanya sama, menguasai materinya, yang kedua menguasai audiensnya, yang Sama ketiga menguasai bisnisnya ya. bisnisnya gitu Iya, ya. iya. Bukan berarti kita mesti tahu semua, enggak, tapi paling tidak Hmm. kita mengetahui seluk beluknya. Hmm. Yang penting itu, kenapa kok kita perlu tahu itu? Karena kunci untuk berhasilnya trading adalah bonding. Bapak tahu bonding nggak, Pak? Iya, inilah Bonding itu ngeblend lah ya. Apa 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 istilahnya? gitu? Kok bukan kontribusi sih apa ya? Uh, Nyucuk, Bang. Iya, Ngeblend, sebenarnya bahasa nyucuk, kerennya sih cocok, blend, cocok, ngeblend cocok. ngeblend, Ini sih cocok. antusiasme peserta lah, Ya, ya, benar. Jadi saya nggak satu harus jadi, arah, harus tidak jadi satu ikan arah. kalau Iya. kalau harus jadi ikan kalau mau ngajar ikan, harus jadi Mm-mm. bunglon kalau mau ngajar bunglon, harus Bunga, jadi iya, macan kalau mau betul. ngajar macan gitu ya. Iya, iya. Ibarat kata begitu gitu ya. Mm-mm. Itu yang tantangan yang ketiga, Mm-mm. bisnisnya. Yang keempat, bayangin Anda harus bicara dengan berbagai macam kalangan. Ya. Pertama, latar belakang pendidikan itu bisa jadi berbeda-beda. Mm-mm. Yang kedua, latar belakang ilmu bisa jadi berbeda-beda. Mm-mm. Anda harus setel tuh, apa Mm-mm. omongannya harus setel supaya Iya. dimengerti oleh semua gitu. Paling tidak pakai bahasa awam yang dimengerti oleh semua, jangan Mm-mm. terlalu teknis gitu ya. Mm-mm. Yang ketiga, belum lagi ini, Pak, maaf, saya mau Fajar kan, saya sama Pak Fajar kan beda generasi ya. Hmm. Jadi ngomongnya tuh kan kadang-kadang ada yang nggak pas ya. Ngerti Iya, nggak? istilah-istilah Apa? yang digunakan jokes-jokesnya. Nah, itu dia. Iya. Itu kan silakan gitu ya. Apa? Mm-mm. Saya generasi baby boomer itu harus menyelami apa yang disukai oleh generasi Iya. sekarang.
Mm-mm. Sekarang generasi apa? Z ya Pak? Apa saya lupa. Sekarang Z Pokoknya sih, generasi sekarang Z, masih Z Z Pak. ya. Nanti Nah gitu. habis itu ada Nah, itu generasi post apa post Z, apa dan sebagainya. alpha kata. Wah Itu, kalau itu tantangan luar biasa Pak bagi saya. iya iya. Kenapa? Karena untuk saya bisa ngeblend dengan mereka, Hmm, saya harus bisa menyelami dunia mereka. hmm, betul Pak. Misalnya nih, mereka tuh suka ngopi, suka Hmm, traveling gitu kan, nah, itu iya. ngopi, nongkrong, Hmm, traveling, hmm, musik, itu saya harus tahu. Ya kebetulan saya hobinya musik kan, jadi hmm, saya ngerti lah perkembangan musik. hmm, Ngopi oke lah, satu dua tempat yang hit hmm, saya tahu. iya Drama Korea juga saya tahu, harus tahu Pak. Kenapa? iya. Karena itu kan menjadi bahan pembicaraan Bahan mereka, itu saya diskusi harus tahu. ya. Hmm, Diskusi ataupun yang hmm, apa yang lagi tren, atau lagi hmm, yang lagi happening, itu saya harus tahu hmm. banget gitu ya. Belum lagi politik. saya Iya mengerti. Apakah saya mengajari politik? Enggak. Itu untuk iya. bahan jokes, untuk Hmm, bahan omongan, dan yang lebih penting adalah bahan untuk menjalin hubungan dengan mereka. iya komunikasi. Karena proses training itu seperti membangun jembatan, Pak. Hmm, Jadi sukses tidaknya training itu adalah bagaimana kita membangun jembatan, fondasi yang menghubungkan antara trainee dan trainer gitu ya. hmm, hmm, Kalau jembatan itu rapuh, hmm. kita nggak connect, itu gimana Iya, katanya? Nggak connect, ya connect Pak ya. nggak connect, susah, nggak connect. Itu sebab itu kita sedapat mungkin harus connect dengan mereka. Hmm, Hanya satu, ini saya harus mengaku dosa nih Pak, harus mengaku dosa. Ya, ada satu hal yang saya sampai sekarang harus belajar untuk hmm, berkoneksi dengan mereka, hmm. yaitu games Pak. Oh games ya, itu Anak-anak seni sekarang itu, tersendiri ya. yes, Hmm. saya buta sama sekali. Tapi kalau drakor, ayo mau apa, yuk Oh episode iya, drakor iya. pun Oh saya maksudnya insya Allah ini tahu. macam-macam games, bukan bukan Ah, game di dalam training enggak ya, macam-macam bukan, game. bukan. Oh games Supaya saya apa? itu Misalkan supaya ya ngobrolnya itu bisa 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 di situ. nyambung. Anak Misalkan sekarang itu ya Free Fire, PUBG, Ragnarok, ML ya. PUBG dan sebagainya, Ya, PUBG dan ya PUBG ya. apa itu gitu ya. Ya, Sampai sekarang e-sport saya lah ya, masih belum bisa, e-sport ya. e-sport. Sampai Oke, sekarang saya belum Pak. masuk. Gitu. Oke, Itu, Pak. jadi kita harus tahu itu semua. Gitu. Itu Berarti empat tadi ya. Jadi ya memahami materi yang akan materi, di-deliver, ya kan? kemudian tahu memahami latar belakang audiens, Audiens, betul, terus sama bisnisnya, bisnis bisnisnya. mereka, terus yang terakhir bagaimana bisa ngeblend ya, komunikasi Benar, ya, komunikasi dengan skill mereka. ya. Itu kurang lebih sih. Ada banyak sih, tapi Tapi saya pribadi yang pegang empat itu itu. empat kerangkanya dan performance yang diukur, maksudnya, oh ini kita berhasil nih mendeliver training itu biasanya Ya, apa Pak? ya, Selama ini yang dijadikan patokan, baik eksternal oke. ataupun internal. Oke. Kalau internal jujur lebih ribet Pak. Ya. Internal dulu ya, saya cerita internal Ya, dulu. ha, ha. Itu ada tahapannya. Hmm, Yang pertama reaksi. hmm. Reaksi itu didapat dari kuesioner ya. Kuesioner Ya, dibagiin apakah ada anda senang apa ya. segala macam ya, After kuesioner gitu training ya. itu kan ada post test itu Ya, ya. Hmm. belum sampai situ. Baru Anda menikmati training ini atau Oh enggak? ya. Bagaimana makanannya, bagaimana ruangannya, Oh bagaimana ya. uh, trainernya, apakah Hmm, menguasai tidak, hmm, bagaimana cara trainer membawakan, apakah Anda suka atau hmm, tidak, dan hmm, sebagainya. hmm, Itu reaksi mereka. hmm, hmm, Yang kedua baru bagaimana penyerapan knowledge mereka, hmm, post test dan pre test dan post test. Jadi hmm, yang kedua, hmm. gitu ya. Jadi ketika itu lihat apakah bagaimana reaksi mereka di kelas, memuaskan atau tidak memuaskan. Ya, Kedua, bagaimana penambahan knowledge mereka, knowledge dari apakah training bertambah, itu ya. apakah bertambah atau tidak. Hmm, hmm. Yang ketiga, semakin sulit, bagaimana perubahan perilaku mereka. Bagaimana perubahan Perilaku mereka, perilaku ya? maksudnya, apakah mereka menerapkan apa yang saya trainingkan itu di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Oh iya 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 iya. Gitu. Misalnya saya melakukan training tentang presentation skill. Hmm. Bagaimana dia melakukan presentasinya? Ada Setelah training penyelesaian ya, nggak? berarti Setelah ukurannya ada setelah penyelesaian training tidak? ya ya. Betul. Dan yang keempat, Hmm. ini yang susah Pak. Hmm. Berapa profit yang dihasilkan dari training yang saya jalankan? Itu susah Iya, banget. Saya rasa itu belum pernah ada yang bisa menghitung karena banyak faktor kan Pak. Gitu. iya. Jadi saya bayar training sekian, berapa
produktivitas yang Ya, akan return didapatkan sebagai ROI-nya, Pak, mayoritas. Iya, ROI-nya. ROI. Nah, itu sejauh ini saya belum pernah bisa menghitung yang Ya. empat, kan ada empat ya, itu apa? Hmm. Kirkpatrick namanya. Nah, yang pertama reaksi, yang Hmm. pertama, kemudian perubahan knowledge, Knowledge, penambahan knowledge, penambahan yang knowledge, ketiga upgrade knowledge. kemudian perubahan perilaku, dan Hmm. yang terakhir adalah ROI, itu namanya return on Hmm. investment. Berapa banyak produktivitas yang didapatkan ketika seseorang itu mengikuti training itu. Ya, ya. Produktivitas Oh, itu susah ya. dihitungnya gitu. Jadi untuk internal biasanya level 1, level 2, level 3. Hmm. Nah, kalau untuk eksternal, karena saya eksternal itu biasanya saya hanya bisa melihat yang pertama dan yang kedua saja. Reaksi di kelas dan Hmm. juga apa namanya tanggapan Hmm. mereka di kelas, pesan mereka di kelas, dan juga penambahan knowledge mereka selama Hmm. ini. Dan juga ketika yang ketiga, saya depend on atasan masing-masing. Hmm. Gini, waktu internal saya bisa mengawasi langsung kalau jadi Hmm. internal, karena saya di Hmm. perusahaan tersebut. Hmm. Tetapi kalau eksternal, saya nggak mungkin campur tangan sampai ke dalam bagaimana atasannya apa Hmm. mengawasi anak buahnya Ya. apakah sudah menjalankan apa yang saya keinginkan atau belum gitu. Apakah benar dia sudah bisa membuat gado-gado di kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Iya, ya. Tapi kalau misalkan ada request, Pak, dari Ya, kliennya bahwa, Pak Nanang, boleh dong saya minta diukur juga gitu. Apakah boleh. setelah Ya, training bisa, ini bisa, bisa bisa, diimplementasi? Bisa juga kan? bisa, Maksudnya berarti ada sesi juga pendampingan lah betul, ya, betul. coaching, counselingnya kan ya? Itu itu Ada ya. ada bisa. Tetapi sekali Ya. lagi, kalau saya sudah di eksternal, Hmm. itu tugas training sebetulnya Pak, mohon maaf, Hmm. itu adalah di atasan masing-masing. Harusnya Trainer yang sebenarnya, iya, harusnya yang menjadi trainer yang nomor satu itu adalah atasan masing-masing, atasan. Ya. harusnya. Hmm. Kita kan hanya membantu saja ya. Nah, Hmm. sebetulnya yang berperan utama Hmm. untuk keberlangsungan dari training itu adalah Ya. atasan masing-masing. Gitu. So the best trainer in the world is your boss. It Ya. should be your boss. Karena The best mereka trainer yang in the world. melakukannya sendiri. Sehari-hari, Iya. sehari-hari betul. Jadi Ya. the best trainer in the world should be your own boss. Hmm. Seharusnya Seharusnya. trainer adalah atasan itu. Jadi atasan yang terbaik adalah Ya. atasan yang seorang trainer. Gitu. Oke. Karena dia harus harus melatih anak buahnya dan Cuman juga kan biasanya saya anak buahnya. mayoritas yang kita temui atasan itu pertamanya nggak punya waktu katanya ya kan Pak. Terus yang kedua nggak punya kemampuan menjelaskan ya kan. Yang Ya, akhirnya dari perusahaan merasa wah ini butuh orang nih yang membantu. Tapi sebenarnya tetap saya setuju dengan Pak Nanang. Tetap tidak bisa dilepas gitu loh bahwa ketika sesi training ini juga harus ada atasan dan ya, trainernya. Ini harus sinkron karena mayoritas ya. sepertinya ketika sudah mengundang external training seolah-olah ya sudah nih atasannya Oh, bahkan kadang nggak mau hadir gitu. Yaudah kamu ya. training aja, saya Sering pikirin bisnis gitu. ya kan. Nah Ya, itu sesuatu yang mungkin menjadi hal yang menarik sih untuk ya. dijadikan standar kan itu Pak ya. Kalau Panang sudah mendeliver seperti itu sih wah, keren sekali Pak. Karena Yang terjadi ya, hmm, maaf saya potong. nggak apa silakan. Pernah saya menghadiri beberapa perusahaan, Hmm, mereka trainingnya serial. Ya. Jadi awalnya ini materinya misalnya membuat gado-gado misalnya. hmm, Yang pertama kali di training itu harus senior manajernya. Jadi saya menghadap hmm, batch pertama adalah senior manager. hmm, Batch kedua itu orang di bawahnya. hmm. Batch ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Iya, iya. Artinya apa? Artinya mereka satu bahasa bagaimana cara membuat gado-gado yang baik gitu. Iya, Akhirnya si bos tadi sudah bisa menjadi trainer. trainer anak Jadi buahnya gitu seolah ya. train for Iya, train ya, trainer for yes, trainer. Ya. yes, itu bagus sekali di sebuah perusahaan. Saya nggak sebut perusahaannya. Dia sengaja mengundang senior regional manajernya, Hmm, saya sebut aja regional manajernya, hmm, di training 2. hmm. Setelah regional manajernya di training, kemudian berlanjut ke area manager. Iya. Setelah area manajernya berlanjut ke supervisor Hmm, hmm, masing-masing. hmm, Jadi saya berkali-kali mendeliver cara membuat gado-gado itu
pertama kepada senior manager, kedua kepada manager, yang ketiga kepada supervisor. Jadi jadi bagus gitu. Jadi satu Jadi inline lah Pak ini ya. Jadi inline. inline. Jadi atasannya udah karena udah dapat duluan, Ya, dia bisa memfollow up kepada anak buahnya yang juga sudah kemudian di training dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa cascading down gitu. Itu oke. ada Iya. program yang sangat baik sekali. Dan saya setuju sekali Pak itu. Saya beberapa kali sempat ya dengan mencoba sih mendeliver training Ya, walaupun saya belum jadi profesional trainer. ya. Sifatnya masih ini sih apa volunteer juga. Saya selalu Oke. mengajak eh, pimpinannya untuk kalau misalkan saya Fit in. memberikan materi ya pimpinannya harus join dan terakhir Ya. itu saya nyoba sharing mengenai leadership. Saya seneng banget selama 4 jam itu si atasannya itu benar-benar ikut involve Pak dari awal Ya. pembukaan bahkan interaksi terus sampai closing itu beliau ikut dan saya bilang nggak seperti Oke. ini sebenarnya yang ideal sehingga dapat nih dan Ya. atasan juga bisa melihat oh dari timnya mana Makanya yang kemarin mana yang kira-kira setelah perlu training diimprove apa segala macam betul, itu sih betul. Pak. Dengan teknik yang ini itu setuju Setuju. banget. Wah, keren banget nih Betul. Pak ilmunya. Ilmu juga buat saya nih pribadi. Amin, amin, Lagi amin. belajar juga. Betul. Oke Pak, tadi sekilas mengenai profesi associate Ya. professional trainer dan Sebetulnya masih KPI-nya banyak, Pak. segala Maaf, macam. Iya. sebetulnya masih banyak lika-likunya, tapi kalau Bapak mau lebih tahu lebih dalam lagi, nanti kita share Oh ya, lagi nanti ya. kita ada sesi Lagi. khusus lagi Lebih ya. lebih spesifik, Betul. lebih enak gitu. Dan yang menarik ini berikutnya adalah metode yang biasa Oke. dideliver oleh Pak Nanang kan sangat menurut saya sangat spesial. Saya kepoin kan ada tagline-nya kan tadi. Train with fun, ya kan, kemudian apa, pride with fun, and volunteering with fun. Nah, itu nanti akan kita bahas di sesi berikut ini, Pak. Sekarang kita break sebentar.